Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 5D. Marilah sebelum belajar kita membaca basmalah. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, anak-anak, hari ini di tematik tema 5D kita akan belajar interaksi manusia dengan lingkungan. Kalau kemarin di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar interaksi sosial, yaitu interaksi antar manusia, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, kali ini kita akan belajar interaksi manusia dengan lingkungan alam ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran selanjutnya, kita bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian interaksi manusia dengan lingkungan. Dan yang kedua, siswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk interaksi dengan lingkungan dan dampaknya. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Seringkali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari interaksi manusia dengan alam sekitar ya. Nah, kalian bisa lihat di sini contohnya berbagai interaksi manusia dengan alam sekitar dalam kehidupan sehari-hari ya. Manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan sumber daya alam. Sumber daya alam yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, contohnya seperti di gambar sebelumnya ada seorang petani yang berinteraksi dengan alam dengan menanam padi. Nah, dari padi tersebut akan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Contohnya dari padi tersebut menjadi beras. Interaksi manusia dengan lingkungan ada yang berdampak positif dan ada pula yang berdampak negatif. Nah, interaksi yang berdampak positif akan menguntungkan bagi manusia dan lingkungan. Contohnya, keuntungan yang diperoleh manusia berupa terpenuhinya kebutuhan hidup. Dan keuntungan yang diperoleh alam berupa terjaganya kelestarian lingkungan. Jadi lingkungan tetap lestari, itulah keuntungan atau dampak positif bagi manusia dan lingkungan dari adanya interaksi. Oke, selanjutnya contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang berdampak positif: pengambilan sumber daya alam dengan bijak dan diikuti dengan kegiatan pelestarian alam. Nah, manusia melakukan sistem tebang pilih, tidak melakukan tebang pohon secara liar. Ini salah satunya bentuk atau dampak positif dari interaksi manusia dengan lingkungan. Dan yang kedua, kemudian melakukan penanaman pohon kembali ya. Nah, selanjutnya ini interaksi yang berdampak negatif dan akan merugikan bagi manusia dan lingkungan. Nah, lingkungan yang tak dijaga kelestariannya akan rusak dan akan menyebabkan bencana bagi manusia. Contohnya, kalau manusia interaksi dengan lingkungannya berupa menebang pohon secara liar, nah salah satu akibatnya akan terjadi banjir atau longsor, atau manusia membuang sampah sembarangan. Nah, salah satunya lingkungan akan tercemar dan kelestariannya
memasak ya. Nah, ada lagi contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang berdampak negatif. Nah, contohnya pengambilan sumber daya alam dengan sembarangan dan tidak diikuti dengan kegiatan pelestarian alam. Nah, contohnya pembakaran hutan yang terjadi akibat panas bumi meningkat ya. Dan selanjutnya penggundulan hutan yang tidak dilanjutkan dengan kegiatan menanam pohon kembali. Nah, ini adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang berdampak negatif. Adanya pembakaran hutan ya menyebabkan panas bumi meningkat dan pengundulan hutan yang tidak dilanjutkan dengan kegiatan menanam pohon kembali. Apa akibatnya jika terjadi pengundulan hutan? Ya, salah satunya akan terjadi longsor dan banjir. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami interaksi manusia dengan lingkungan, coba sekarang kalian latihan soal di buku tema 5D halaman 71. Ayo mencari tahu. Nah, silakan kalian cari bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan apa dampak positif atau negatifnya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Yang pertama, nomor 1, bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang pertama membakar sampah. Nah, dampak negatifnya yaitu menyebabkan pencemaran udara. Nah, sekarang kalian bisa cari lagi bentuk interaksi manusia dengan lingkungan lainnya ya. Bisa yang berdampak positif atau yang berdampak negatif. Setelah selesai, silahkan kirim jawabannya via Edmodo ya. Oke, ditunggu ya anak-anak. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, mungkin kita cukupkan pembelajaran tematik hari ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.